Terkadang dan itu sangat wajar sekali ketika kita sedang mendapatkan tantangan atau mau meminta tolong, kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Psikologi Keseharian. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai part 3 dari kemampuan meminta tolong. Untuk part pertama kita sudah membahas mengenai batas diri, part kedua kita sudah membahas mengenai pemetaan support system. Nah, untuk part yang ketiga ini kita membahas mengenai pemetaan kebutuhan kita ketika kita mau meminta tolong. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita memetakan kebutuhan kita ketika kita mau minta tolong? Agar nantinya ketika kita mau minta tolong jelas apa yang kita minta dari orang-orang yang menjadi support system kita. Nah, terkadang dan itu sangat wajar sekali ketika kita sedang mendapatkan tantangan atau mau meminta tolong, kita tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan itu sangat wajar sekali. Kenapa? Karena memang kita ini baru pertama kali menghadapi tantangan tersebut. Kemungkinan informasi mungkin kita juga belum mendapatkan, pengetahuan kita belum mendapatkan, apalagi kemampuan untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Maka kemudian kita meminta tolong dan memetakan support system. Lalu apa yang kita butuhkan kita masih bingung, dan itu tidak apa-apa, masih sangat wajar sekali. Nah, mari untuk kesempatan kali ini kita bisa belajar untuk memetakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk ditolong secara fisik. Seperti dulu kita pernah bahas, kita mengangkat barang yang berat, fisik kita terbatas, jadi kita butuh dibantu untuk mengangkat barang yang berat. Apakah itu yang menjadi kebutuhan kita? Atau misalnya kita sedang sakit, lalu kita butuh disembuhkan secara fisik, atau kita butuh ada yang menemani, lalu kita mengetahui batas diri kita, lalu kita memetakan support system, mana yang bisa menyembuhkan penyakit kita, mana yang bisa membuat menemani kita ketika kita sakit. Apakah itu yang menjadi kebutuhan? Nah, kalau tidak, ada kebutuhan lain lagi. Contohnya misalnya untuk menguraikan pikiran ketika kita sedang ada tantangan baru yang mungkin kita belum punya informasi, pengetahuan, atau kemampuan untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Kemudian kita butuh untuk diskusi sebenarnya, untuk mengurai langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan. Apakah itu yang menjadi kebutuhan kita? Nah, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita bisa memetakan support system yang ada di sekitar kita, lalu kita minta tolong sesuai dengan kebutuhan kita. Saya butuh diskusi nih, misalnya seperti itu. Atau kita sedang feeling blue, lalu kita merasa nggak nyaman aja, dan lalu kita mengetahui bahwa saya nggak bisa kalau misalnya mengelola emosi untuk saat ini sendiri. Kita tahu batas diri kita, lalu kita tahu support system kita, yang mana yang bisa membuat kita ceria dengan mengajak guyon, yang mana yang bisa menemani kita untuk mendengarkan curhat kita, yang mana yang menemani kita untuk mengingatkan mengenai kesehatan kita walaupun kita sedang feeling blue misalnya. Apakah itu yang menjadi kebutuhan kita? Nah, ketika kita mau minta tolong, kita tahu kebutuhan kita bisa menyatakan dengan jelas, tolong dong saya ditemani, tolong dong saya mau curhat, atau tolong dong saya diingatkan masalah kesehatan saya ketika saya sedang feeling blue seperti ini, atau tolong dong saya ajak guyon, misalnya seperti itu. Atau mengenai apa yang harus kita lakukan. Kita ada tantangan, lalu kita first step-nya apa, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan, kita nggak ngerti. Nah, lalu apa yang kita butuhkan? Kemudian kita mungkin kebutuhan adalah untuk mengarahkan perilaku kita, apa dulu yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu ada tidak dari support system kita yang bisa membantu mengarahkan perilaku kita ke arah yang positif untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Apakah itu yang menjadi kebutuhan kita? Dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa kita petakan.
Misalnya setelah selesai kita memetakan satu persatu, itu kita belum mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena ketika kita sedang dalam tantangan atau sedang dalam masalah, justru kita memang tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, maka biasanya kita akan cerita atau curhat kepada orang lain untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, itu adalah sedikit pemetaan yang mungkin kita bisa lakukan bersama dalam part 3 kemampuan meminta tolong. Misalnya ada beberapa hal yang menjadi kebutuhan dan ternyata tidak tersebutkan di sini. Saya mohon maaf sekali, dan juga saya mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai. Semoga bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.